Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perencanaan usaha. Kebetulan nama perencanaan usaha kita itu adalah Fruit Sando. Nah, jadi Fruit Sando ini merupakan sandwich yang berisi whipped cream yang creamy dan dipadukan dengan buah yang segar. Terus Fruit Sando ini tuh merupakan salah satu makanan yang berasal dari Jepang. Nah, terus kenapa kita ngambil ide ini? Karena Fruit Sando ini tuh masih belum banyak ada di pasaran di Indonesia, makanya kemungkinan excited dari customersnya mungkin akan lebih besar lagi dibanding makanan-makanan yang lainnya yang sebelumnya udah hype ada di Indonesia. Nah, ini untuk analisis SWOT-nya, pertama itu ada strength atau kekuatannya. Jadi kekuatan dari Fruit Sando ini itu adalah bahan bakunya mudah didapat, terus proses pembuatannya juga cukup mudah dan juga tidak butuh waktu lama. Kemudian pemasarannya juga bisa melalui berbagai platform dan juga harga yang dipasang dalam kemasan Fruit Sando ini terjangkau. Terus ada weakness atau kelemahan, harga bahan bakunya ini walaupun mudah didapat tapi cukup mahal. Kemudian makanannya juga tidak tahan lama, terus menggunakan sistem PO atau pre-order, jadi tidak bisa langsung jadi pada saat itu juga. Terus harus berada selalu di dalam suhu dingin, karena kalau berada di situ nanti teksturnya berubah. Terus ada opportunities atau kesempatan. Nah, pertama itu bisa menjadi makanan trending yang baru. Terus udah gitu ada target pasarnya itu luas karena cita rasa Fruit Sando ini tuh cocok untuk di semua lidah kalangan. Terus juga merupakan makanan yang kekinian. Terus ada threats atau ancamannya, berhubungan Fruit Sando ini kan mudah dibuat, jadi kemungkinan kalaupun misalkan nanti tiba-tiba hype pasti bakal bikin saingannya jadi lebih banyak. Terus udah gitu sama kemungkinan karena ini kan makanannya juga dari negara Jepang, jadi belum tentu cocok sih sebenarnya, belum tentu cocok untuk lidah Indonesia. Selanjutnya oleh teman saya Raisa. Saya Raisa, absen 30 akan menjelaskan tentang sumber daya usaha. Sumber daya yang dibutuhkan itu adalah pasar global yang berskala dunia yang terbuka bagi seluruh pelaku usaha. Perencanaan kuliner harus sesuai dengan keinginan pasar global agar makanan yang dijual dapat menarik perhatian konsumen. Sumber daya usaha dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya, yaitu 6M. Yang pertama, money atau uang. Digunakan untuk segala pembiayaan, oleh karena itu uang merupakan sumber daya yang sangat penting. Terus kedua ada man atau manusia. Dalam pendekatan ekonomi, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi di samping modal dan keterampilan. Next. Yang ketiga ada mesin atau mesin. Mempunyai peranan penting dalam proses produksi, dan dengan adanya mesin, pekerjaan yang sulit dalam mengelola atau proses packing dapat dikerjakan dengan lebih mudah. Yang keempat ada material atau bahan baku. Suatu usaha, lebih tepatnya usaha kuliner, tidak membuat sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, melainkan membeli dari pihak orang lain. Oleh karena itu, pengusaha berusaha agar mendapat membeli bahan mentah dengan harga yang murah atau terjangkau, dan menggunakan jasa pengangkutan yang murah dan aman. Yang kelima ada market atau pasar, yaitu pemasaran produk. Mempunyai peranan yang sangat penting karena bila makanan diproduksi tidak laku di pasaran, proses produksi makanan akan berhenti, artinya proses kerja pun tidak akan dapat berlangsung. Yang terakhir ada metode atau juga bisa disebut dengan cara kerja. Membuat metode harus mempertimbangkan tujuan usaha yang ingin dicapai, anggaran uang, waktu produksi, dan sumber daya manusia. Penggunaan metode manajemen yang tepat dapat membuat proses produksi berjalan dengan efisien. Selanjutnya ada bentuk dan model catatan administrasi. Administrasi yaitu penyusunan dan pencatatan data atau informasi secara sistematis. Pada perencanaan usaha Fruit Sando, ada beberapa catatan kegiatan administrasi yang dipakai diantaranya 1. Pemesanan dan pengiriman produk, 2. Produk pemasaran. Lalu selanjutnya ada perlengkapan administrasi usaha buku pembelian. Yang pertama ada buku persediaan barang, yaitu untuk memberikan informasi persediaan barang, meliputi jumlah dan berapa nilai dari per barang, mengontrol persediaan, dan memberikan data persediaan barang. Yang kedua ada buku pembelian, fungsinya untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pembelian. Yang
Yang ketiga ada buku penjualan sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada pada jurnal sebelumnya. Yang keempat ada buku perlengkapan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Juwita. Yang selanjutnya ada pemasaran. Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis ditujukan untuk merencanakan menentukan harga, baik kepada pembeli. Strategi pemasaran mencakup tentang yang pertama, siapa target pasarnya. Target pemasaran produk ini adalah semua kalangan, mulai dari anak-anak, orang dewasa, sampai orang tua pun bisa mencoba makanan ini. Yang selanjutnya, bagaimana teknik produksi yang efektif dan efisien? Teknik produksi produk Fruit Sando ini, kita memakai teknik PO yaitu pre-order. Pre-order adalah sistem pembelian dalam dunia bisnis di mana barang yang diinginkan tidak bisa didapatkan atau tidak tersedia secara langsung dari penjual. Barang yang dipesan akan datang selang beberapa hari kemudian sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati di awal. Teknik ini dirasa efektif dan efisien karena produk yang dijual ini tidak basi dan tetap fresh. Karena jika sistemnya ready stock, pasti bersih. Yang terakhir, teknik pemasaran dan distribusi. Kita akan memasarkan produk Fruit Sando ini lewat media sosial seperti Instagram, WA, Twitter, dan Facebook. Pemesanan produk bisa via WA dan DM Instagram. Teknik distribusi via delivery online melalui aplikasi Grab atau Gojek. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.